teman-teman semua, selamat datang di Banyuwangi. Kita akan mengikuti rangkaian Banyuwangi Blue Fire Ijen Pom Challenge. Jadi ini ada teman-teman dari seluruh Indonesia datang, banyak yang serius-serius juga karena kan ini rangkaian dari trilogi Jawa Timur. Setelah Bromo, Ijen, nanti ditutup di akhir tahun di Dolo Kediri. Jadi kita sekarang ada di Gedung Wanita di pusat kota Banyuwangi, karena ini adalah kerjasama dari mainsepeda.com dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas-fasilitas kabupaten, dan ini Gedung Wanita Paramita Kencana ini yang kita gunakan sebagai tempat penukaran starter kit dan booth-booth sponsor sebelum acara dimulai. Mohon maaf saya episode ini sendirian karena Om John Ire masih pemulihan, dia masih ada masalah. Ini bukan jari tengah ya, ini jari manis. Jari manisnya Om Ire masih belok, jadi masih belum sembuh. Jadi ya karena Om Ray belum bisa ikut, jadi saya terpaksa sendirian, nanti dibantu beberapa teman ASOS. Tapi ya kita ikuti rangkaiannya, dan ini saya yakin akan jadi event yang seru karena Banyuwangi itu sangat ramah cyclist. Yang kita lihat tentunya rutenya nanti, karena seperti kita jelaskan di beberapa episode sebelumnya, rute totalnya sekitar 106 km. Jadi dimulai dari Pendopo dekat sini, kita akan ngelup dulu. Kita akan ke hutan purba ya, Dejawatan namanya, pit stop di situ, kayak di suasana film-film King Kong, film-film Lord of the Rings seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke kota untuk regrouping di kantor Pemkab Banyuwangi, baru kemudian sepanjang 18 km menuju Tawonan Gantasan. Nanti di situ akan dicari juaranya berdasarkan kategori. Jadi secara rute jaraknya tidak terlalu jauh ya, 106 kilo, tapi 18 kilo terakhir itu khas event-event ASOS, ada klimaksnya. Jadi endingnya di Gantasan itu adalah kilometer terakhir yang gradiennya tidak ada di bawah 15%, 15 sampai 18 terus-terusan. Jadi nanti tidak ada sprint finish, tapi yang ada adalah bertahan habis-habisan sampai finish. Nah, itu yang akan kita lihat nanti di endingnya seperti apa. Dan di sini tentunya kita ada banyak booth-booth, ada UKM-UKM Banyuwangi juga kita libatkan, ada kopi, ada makanan, ada beberapa kerajinan lokal dipamerkan di sini juga, dan tentunya kita ada booth-booth partner kita untuk event di Blue Fire ini. Ini teman-teman ASOS mungkin familiar, Jupe The Kram, Gojenda, Abah Asril, familiar mungkin, Koko Badai. Nah ini jagoannya. Nanti kalau ada teriakan paling keras Katarak, nah itu dia. Pak Guru, usianya 64 tahun. Dan teman-teman ASOS dan BRCC di sini. Tadi ada teman-teman dari Kalimantan juga sudah datang. Semua penukaran respect ada di sini dan tidak bisa diwakilkan ya, karena harus menunjukkan identitas sekaligus peduli lindungi, karena harus mengikuti protokol juga. Semua dilakukan di sini, dan ini Komandan Sunhin, jagoan juara 1 Bromokom kelompok umurnya kemarin, sedang ambil. Dia ingin mempertahankan poinnya di klasemen trilogi. Partner yang pertama ingin kita tampilin ini Kojima. Siap. Ini dari grup Deltomed, mungkin familiar dengan Antangin, Herba Mojo yang sering mensupport event-event yang kami selenggarakan. Di Banyuwangi ini punya produk baru, Kojima minuman madu habatus sauda. Belum dirilis, jadi ini teman-teman yang datang ke sini bisa mencoba dulu sebelum di pasaran. Dan tentunya ini untuk kesehatan sangat baik, dan tentunya masih ada Antangin juga buat teman-teman yang takut masuk angin di atasnya. Jadi ini minuman seger banget, seger banget. Wow. Dan saya suka ini sebenarnya, kalau kita kan finishnya pasti di gunung. Betul Pak. Kalau di gunung kan kedinginan. Ya. Biasanya saya minta dibuatkan teh pakai Antangin, jadi tempur angin namanya. Tempur angin. Tempur angin, tapi saya kalau di rumah pakai yang habatus sauda. Habatus sauda. Yang habatus sauda karena lebih manis dan lebih soft ya. Soft. Ya. Karena ini lahirnya bersamaan dengan Sub Jersey dan dengan Wednesday Bike, Strive, nutrisi, mungkin teman-teman familiar. Tapi saya tidak ingin menjelaskan sendirian. Abah Asril. Nah, kan di sini ada gambarnya Abah Asril, ya kan? Nutrition tipsnya dari Abah Asril, ya kan? Nah, mungkin Abah Asril yang menjelaskan di Strive ini ada apa aja, mungkin ya? Ayo, hafal nggak? Apa itu? Produk-produknya apa aja? Jadi ada mie, ini untuk recovery ya? Ya, ini mie memang didesain
dari awal yang saya tahu ini memang untuk recovery. Jadi memang paling bagus untuk kalau kita setelah mancal quest, terutama quest yang endurance jauh gitu ya, itu kita walaupun tidak merasa lapar sekalipun, itu hukumnya wajib untuk makan. Protein kan? Ya, protein harus kembali. Karena kadang ada orang merasa, aku nggak lapar, tetapi itu perasaan, tetapi sebenarnya butuh tubuh. Ya. Tubuh kita itu butuh. Jadi ini salah satu produk yang menurut saya simple, dan ini memang masyarakat Indonesia style sekali. Ya, Indonesia banget. Indonesia banget. Jadi kita itu pengalaman untuk cyclist. Ini simple. Mungkin dari pengalaman juga ya. Salah satunya contoh kalau teman-teman ke Bromo itu, ke Wonokitri, itu yang identik makan di sana itu mie. Nomor Jadi cari itu mie. 96. Terus ini ada produk. Jadi kalau recovery yang lain minum, ini recovery-nya pakai mie ya. Ya. Terus ya ini ada bar, ini produk pertamanya Strive. Pasti ada yang rasanya familiar ya, koko pandan apa namanya? Koko pandan. Tentunya ada coklat, salted caramel, tapi ada nasi uduk. Kemudian ini gel yang makin banyak variasinya sekarang. Dulu yang terkenal rasa nanas, sekarang ada rasa markisa dan rasa mangga. Jadi rasa Indonesia semua ini. Kan kalau merek-merek asing kan pasti stroberi, coklat, kopi. Kalau ini rasa Indonesia, nanas, markisa, mangga. Ini ada paket-paketnya juga ini. Dan tidak usah khawatir mengenai rasanya. Jadi rasanya itu tidak terlalu tajam. Ya. Jadi nyaman pada waktu kita mengkonsumsi. Jadi pas ya? Ya pas banget. Ini di sini ada paketnya, kalau apa ini? Kalau beli jersey dapat makanan ya. Dapat nutrisi. Bundling. Ada. Dan ini juga buatan sub jersey juga. Makasih Pak. Jalannya kayak baru makan ya. Nggak apa-apa. Kamu kan bisnis fashion, jalannya harus. Nah ini sub jersey ya, seperti biasa selalu mensupport event-event kita. Semua peserta akan mengenakan jersey dari sub, dan seperti biasa selalu ada 5am ya. Ini jersey nasional Indonesia. Jersey untuk seluruh umat Indonesia. Jadi kemanapun kita di Indonesia pasti menemui orang-orang pakai sub jersey. Saya goes di Kalimantan, saya pergi ke luar pulau, ke Sulawesi, selalu di jalan ketemu orang pakai 5am. Nah ini di event ini ada promo buy 2 get 1 free. Dan apa di Korea banyak? Oh ya, di Korea dan Jepang ya. Sudah umum di Korea dan Jepang. Jadi ya jersey Indonesia lah yang ke negara lain, masa orang Indonesia pakai negeri bareng produk negara lain terus bukan dibalik. Nah ini seperti biasa ada merchandise khusus Blue Fire ini. Jadi ada Blue Fire Ijencom kaosnya, desainnya. Buat yang souvenir, buat oleh-oleh kan biasanya selalu ada Blue Fire Ijencom 2022. Ini yang baru lagi juga saya lihat tadi, triloginya ada promo, Ijen, Dolo. Jadi kalau mau melengkapi, satu kaos mewakili 3 event. Cuma sekali. Trilogi. Ijen ini hanya kelas 1 kali 1 tahun. 1 kali 1 tahun. Dan jumlahnya terbatas. Dan seperti biasa ada BIP-nya sub juga mulai banyak ya. Nanti ke depan akan banyak produk-produk yang BIP, karena BIP itu mahal sekali, kita semua tahu, dan tidak gampang kan develop BIP ya. BIP minim develop kita 2 tahunan. 2 tahun, satu BIP developmentnya butuh 2 tahun. Jadi sebentar lagi akan banyak produk BIP baru dari sub yang itu ya bisa jadi alternatif daripada beli merek-merek yang harganya mahal-mahal. Ini sangat nyaman, cocok buat kita lah. Jadi ini ada yang pakai. Dan tentunya ya ini Archipelago, ini bukan yang baru, tapi ini memang Banyuwangi ya. Ini memang Banyuwangi. Jadi ini kolaborasi antara Sub dan Isam Samsi. Dan Isam Samsi itu desainer asli Banyuwangi, desainer nasional ya. Jadi kolaborasi dengan Sub untuk bikin jersey ini, Isam Samsi. Dan tentunya kalau yang tahu bahwa SOS ya School of Suffering. Nah, jadi jersey ini hanya boleh dipakai kalau Anda goes sengsara. Kalau ngopi pakai ini malu. Jadi ya ini yang baru ada juga, ini yang baru di launching, Scenic ya. Baru di launching.
Yang ini juga baru di launching ini. Yang Wednesday Classic ya. Jadi ini setiap event selalu ada booth-booth dan selalu ada produk-produk yang eksklusif. Thank you, Mas. Nah ini termasuk paling penting karena setiap peserta, banyak peserta kan antara mengalami masalah ketika packing atau kadang tidak bisa, kadang butuh bantuannya lebih pasti. Jadi kita selalu menyediakan mekanik-mekanik yang merakitkan sepedanya atau nyervis sepedanya sebelum event. Ada di sana. Dan tentunya ini Wednesday Bike. Kebetulan sepeda yang dipajang di sini adalah yang kita pakai. Yang pertama ada ini sepeda gravel kita yang baru, yang Aero Jumni KS. Ini yang kita pakai di Unbound Gravel, dan ini sepedanya Omedo Bawono, CEO-nya Strive, foundernya Strive. Dan dia akan pakai Jumni KS ini di Ijen. Jadi di setting pakai ban road, tapi masih pakai group setnya gravel. 40 depan dan 42 belakang. Ya buat Omedo mungkin kegampangan event ini, jadi pakai sepeda gravel. Tapi ini sepeda gravel yang sangat truk. Sepeda saya pakai AJ5 yang baru, nyoba warna baru, warna super white. Ini punya saya, ini yang saya pakai. Banyak yang nanya tadi kenapa kok pakai wheelset besar-besar. Saya bilang saya nggak balapan, jadi ya nggak perlu pakai yang climbing. Begitu nanjak road captain kan minggir, jadi ya udah yang penting finish saja dan toh tidak mengganggu, masih ringan juga. Ini sepeda saya, ini sepeda Om Rifki dari Asos, ini AJ1 rim brake, karena biasanya kalau tanjakan teman suka pakai yang rim brake. Sebelahnya AJ62, ini sepeda istri saya Ivo. Kebetulan dia pengen pakai rim brake karena memang rim brake lebih ringan ya. Dia merasa aku pengen pakai yang lebih ringan, jadi dia pakai rim brake dan dia memakai sepeda kesayangannya ini AJ62 yang warna neon pink ini. Dan ini sepedanya Evo, size 45, kecil banget. Dan ada Aluminati yang aluminium, ini dipakai timnya Wednesday nanti untuk naik ke atas juga. Jadi semua sepeda kita terwakili di sini. Dan tentunya ada display, dan ini warna AJ5 yang khusus kita buat untuk Ijencom karena warnanya warna blue fire ya, biru gelap dan biru terang. Hanya ada satu dan hanya kita jual di sini, dan ini ukuran 45. Dan ada warna baru AJ62 di sini. Ini ada merchandise yang lain juga. Jadi ya ini suasana penukaran makin ramai sekarang, makin berisik juga. Jadi moga-moga nanti eventnya juga akan jadi event yang seru karena satu, bagi yang belum pernah ke Banyuwangi, ini tempat yang spektakuler untuk bersepeda. Bagi yang sudah pernah, tentunya kangen ketemu teman-teman lain dari seluruh Indonesia. Dan ini bagian dari trilogi Jawa Timur. Jadi banyak yang ikut lomba itu ingin mengamankan poin mereka supaya nanti di akhir tahun jadi juara klasemen. Selamat menikmati. Saya mewakili RBA Racing Team dari Aceh. Saya ikut Ijen ini karena saya kemarin udah ikut Bromocom. Terus alhamdulillah di Bromocom dapat urutan kelima. Jadi ini sekalian untuk tambah poin lah. Kalau udah nambah poin mungkin mudah-mudahan bisa lebih memperbaiki poinnya di sini. Mungkin itu. Jadi saya untuk next mungkin yang Kediri juga akan ikut sekaligus untuk dapat promo tahun 2023. Ijencom, yang jelas Ijencom Banyuwangi selalu kita dengar ceritanya di mana-mana. Banyak cyclist yang udah nyoba di sini. Rute-rutenya yang pasti asik, bagus-bagus pemandangannya, dan jujur saya juga kangen dengan teman-teman di sini gitu sih. Kayak Pak Guntur, Mas Eko dan teman-teman lainnya gitu. Jadi ya silaturahmi udah lama nggak ketemu juga. Kami ini banding udah daftar semuanya. Sampai ke tahun depan aman. Iya. Sampai Bromo. Banding kan. Ada yang ngincar podium mungkin. Oh, ada. Kita happy. Happy. Kita dua sih happy healthy cycling. Kebetulan kan Banjarmasin itu rutenya flat rata-rata. Ya kita sekali-kali ikutan challenge lah. Challenge yang nanjak. Betul, karena kita kan jauh Pak dari Jayapura. Ongkos tiketnya kan mahal. Demi Ijen kita bela-belain. Jadi biar nggak rugi, kita ke Makassar dulu Pak. Oke. Kita naik ke Malino. Terus dari Makassar kita naik pesawat ke Denpasar. Langsung buka tas, rakit sepeda,
Dari Denpasar kita ke Gilimanuk, Pak, Gowes. Ya. Kemarin baru tiba di Gilimanuk, nginap semalam. Tadi kita jajal Alas Purwo, Pak. I come join Blue Ijen Fire race because I already joined Bromo previously, and I saw that this is the next in the race series, so I decided to come. I've never been to Banyuwangi, and it seems like a great opportunity to see a new place. Curious about the race. I actually missed the promo race. I heard good reviews, so I wanna please try this one. Okay. And yeah, I'm already registered for the Kediri as well for later this year. Hai, saya Kenny dari Jakarta, dari komunitas SCC. Sebenarnya sih mau goes happy aja, tapi semoga semuanya finish strong. Mau finishin trilogi sih, kan baru Bromo, jadi kurang 2 lagi. Ya, jadi ini kan salah satu triloginya dari Ijen, kemudian Kediri Dolocom sama Bromocom ya. Sebenarnya pertama kali tertarik tuh di Bromocom sebenarnya. Tapi kemudian kok ada trilogi ini gitu kan. Jadi pengen nyoba deh, kayaknya pemanasan buat ke Bromo gitu, karena Bromo kan naik hajinya kan gitu ya. Jadi istilahnya ini buat pemanasan dulu menuju ke Bromocom. Oh ya, targetnya? Targetnya tetap under COT dulu. Nggak mungkin res, Mas. Under COT 2 jam 15 menit udah alhamdulillah. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Senang akhirnya bisa berkolaborasi dengan Pemkab Banyuwangi menyelenggarakan Blue Fire. Dari dulu Pak Guntur dan di Banyuwangi, teman-teman Banyuwangi ini rajin sekali bikin event, dan kita sering kesini dulu pakai bus dari Surabaya, balapan. Ya, kita senang akhirnya bisa ikut terlibat bikin event di sini. Kita selenggarakan ini Blue Fire Ijen Challenge ini. Terima kasih. Saya sudah minta masa seluruh udah dari berapa tahun yang lalu. Rencanakan terus. Dan Pak Bupati saat itu udah oke, selenggarakan apapun, yang penting kita selenggarakan di Banyuwangi. Dengan diadakannya event sepeda ini memberikan dampak positif, multiplier efek yang positif bagi seluruh warga Banyuwangi, karena dengan begini teman-teman bisa datang ke Banyuwangi, bisa sekaligus berwisata di Banyuwangi, okupansi hotel pasti meningkat, rumah makan, restoran pasti juga mendapatkan kenaikan omset, pulang belum tentu tidak membawa oleh-oleh, akhirnya juga UMKM kita bisa hidup. Kita punya slogan, sekali Anda ke Banyuwangi pasti Anda ingin kembali. Dan nanti saya minta tolong satu demi keselamatan kita semua, karena nanti kita sebenarnya touring wisata ini di awalnya kita 53 km menuju Dejawatan, nanti pace-nya akan dikontrol oleh road captain. Serileks mungkin, setenang mungkin, enjoy Banyuwangi, karena Anda mungkin tidak akan bisa santai pada kilometer terakhir, itu aja. Bagi kami kegiatan hari ini adalah bukan hanya sekedar menghadirkan atau meningkatkan kunjungan wisata,
tapi ini juga bagian dari konsolidasi kami untuk menggerakkan modal sosial yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, teman-teman semuanya sehat, selamat sampai finish, dan kembali ke daerah masing-masing dalam kondisi yang sehat. B untuk Banyuwangi. 3, 2, 1, dulu belakang supaya konvoi bersambung. Terima kasih teman-teman FD. Matahari ini lucu nanti. Kita start dari Pendopo. Rute pertama ini 53 km menuju Dejawatan, hutan purba. Ya, belakang supaya bersambung. Halo Pak Asru, jasa Pak Asru. Sebelah kanan ini Pak Guntur, barusan kecelakaan sebenarnya berapa minggu yang lalu Pak? 1 bulan. Dan sekarang sudah siap fight lagi. Padahal patah berapa tulang Pak? 4 tulang. Itu namanya semangat cyclist. Sulitnya mengatur peleton panjang ketika kontur jalannya naik turun walaupun halus, peletonnya dengan sangat mudah terpecah-pecah. Itu pentingnya komunikasi antara komisar di depan dengan kapten yang di depan, karena dia yang bisa melihat ke belakang, kita nggak bisa lihat ke belakang. Jadi komisar yang ngasih tahu belakang putus, jadi kita harus jaga speednya, karena tujuannya supaya bisa bersama. Yang penting kita targetnya 2 jam sampai di Dejawatan. Dan traffic management ya, yang nyalip dibiarkan ke kanan, marsalnya banyak, setiap gang-gang dijaga. Setiap gang ada yang jaga, lihat di kanan. Ya. Luar biasa. Tidak semudah itu bikin event sepeda. Dan ketika melewati kawasan teknikal gini, road captain harus tahu bagaimana memaintain speed dan bisa mengira-ngira di belakang seperti apa. Ada jembatan, jadi penyempitan langsung memelan menunggu yang belakang ya. Yang di belakang agak ditunggu supaya tidak kewer-kewer ya, agak ditunggu supaya tidak kewer-kewer katanya. Semangat.
Sepanjang jalan disambut. Pada banyak gaya, masih keren, masih rolling. Nanti kalau nanjak, ya melet semua. Apalagi yang itu, pasti alasannya kram. Depan sebelah kiri ini namanya Samai Amari ya. Satu-satunya pembalap Indonesia yang pernah menang etapa di Tour de Langkawi. Sampai sekarang belum ada yang nyaingi ya. Belum bisa disamai. Kita sekarang di Genteng dan mendung, awan gelap. Tahun yang lalu pertama kali bikin event, ada peserta yang tanya, kalau hujan bagaimana mas? Waktu itu bilang kalau hujan ya jangan bersepeda Pak. Kalau takut hujan jangan pilih hobi sepeda. Sekarang kan Anda memilih olahraga sepeda. Hujan panas sikat. Masuk ke set film King Kong atau set filmnya Lord of the Rings. Ya, kita masuk ke Jawatan. Kita masuk ke Jawatan. Pit stop pertama, kilometer 5. Ya. Para peserta, bagi berupaya izin tahun 2022. Dari finish, sedikit santai. Oh, ada yang ini. Jos, terang. Indonesia baik sama Indonesia. Kami Soro. Ke belakang sana silakan foto-foto yang ada dokar-dokar dan kuda-kuda itu seperti di dunia lain. Cuman nanti kalau balik nggak ketemu cyclist lagi, mungkin Anda masuk dunia lain beneran. Ini salah satu tempat paling keren di Banyuwangi yang saya sendiri waktu pertama kesini kaget. Ini nggak nyangka sih ada kayak hidden gem di sini gitu, kayak bagus banget ternyata. Bagus banget ya. Iya. Udah foto-foto? Belum, ini baru mau foto kita. Ijen Lumayan, bos!
Tempatnya gimana? Wah, indah sekali. Saya nggak nyangka di Banyuwangi ada tempat seperti ini. Luar biasa sih. Belum pernah, baru pertama kali ke sini. Mantap. Cakep banget, banyak. Jadi mengingatkanku sama film Avatar. Asik. This is A13. Hidup Banyuwangi. Jawatan. Ijen Blue Firecom mantul, jos. Ini selesai sudah wisata di Dejawatan. Kita akan kembali ke kota. Di sana nanti 31 km cenderung datar turun. Setelah itu regrouping dibagi per kelompok dan kategori. Setelah itu kita bersenang-senang ke Gantasan. Udah bersiap memberangkatkan. 3, 2, 1, go! Kita meninggalkan Dejawatan, kembali ke kota Banyuwangi. Sebelah saya ini Pak Guntur, ini baru sebulan dari operasi bahu, patah 4 tulang. Saya tanya rasanya gimana, kalau kena speed trap katanya sakit. Tapi masih fight. Itu semangatnya cyclist ya. Berteman dengan rasa sakit. Kalau di Banyuwangi itu istilahnya kita itu petarung bukan pewarung. Kita itu petarung bukan pewarung katanya. Mana Johnny Ray? Sudah masuk kota Banyuwangi, sebentar lagi akan regrouping di kantor Pemda. Di situ semua peserta akan dibagi kelompok-kelompoknya. Dari situ kita akan soft start 4 km menuju Komstad, menuju akhir dari event ini. Menjawab di sepanjang jalur menuju Jawatan Kabupaten Bangka di Kecamatan Banyuwangi. Semangat, senyumnya luar biasa, sudah menjajal 83 lintasan. Peletonnya lancar, terima kasih semua peserta. Sejauh ini tidak ada masalah. Nikmati beberapa menit terakhir sebelum siksaan ini. Kemudian nanti dari sini ke Komstad kira-kira 4 km dan itu mulai merembet naik sebenarnya, tapi kita akan kontrol pelan karena kita juga startnya kita akan menunggu jadwal kereta api, jadi kita akan menyesuaikan supaya tidak terganggu peletonnya. Jadi kita akan berangkat mendekati pukul 10.30, jadi masih ada waktu. Ini untuk teman-teman Marshall, monggo silakan bisa rehat sejenak juga ya. Untuk bapak-bapak dari Polresta Banyuwangi. Kesan-kesannya nih, tadi 83 km loh, berasa nggak sih? Nggak, soalnya rute-rutenya cantik, RC-nya juga rapi, pengendaranya rapi, terus pas pit stop juga cantik kan tempatnya, makanannya enak-enak. Jadi seger lah, 23 kilo nggak kerasa. 83 kilo nggak berasa ya, berarti habis ini nggak sampai 20 kilo berarti aman kayaknya ya? Itu nggak janji. 3, 2, 1, go! Selamat jalan!
cepat supaya belakang bisa berkumpul. Langsung. Ini ada istilah apa? The calm before the storm. Jadi sebelum ada badai, bukan badai yang di sebelah saya lah. Sebelum ada badai, selalu tenang dulu. Pelan-pelan karena belakang masih ngurut ya. Masih ngurutin diri. RC siap-siap minggir ya. RC persiapan minggir 1 km. Minggir kiri, minggir kiri. Kiri ya. Tahan pelan ya. RC kiri, RC kiri. Semangat. Yuk, berjuang, bayaran, yuk. Ya, sebentar lagi habis persimpangan. Sekitar 500 meter lagi. Tom segmen akan dimulai. 18 kilo jaraknya. Ketinggiannya 1100 meter. Elevation gain 1100 meter. Ya, tim elit akan mulai keluar. Ya, coba sekuatnya nempel. Good luck. Podium ya. Siapa ini enaknya? Awas kiri ya, yang ngebut-ngebut. Kasih jalan kiri. Ayo, kamera Mas Asrul. Awas. Kasih. Salah Jupe. Maju Pe. Jupe! Salah. Jupe nggak boleh kabur! Jupe! Oh, Juwanto ya? Ayo, Dan! Apa? Seru juga ngeliat yang balapan lewat. Awas kanan ya. Ayo. Berhenti. Aman ya,
40 Celcius. 40 derajat Celcius. Komentar 559 Pimpin Juwanto luar biasa. Ada Abah Asril. Ayo Bah. Setengah kilo aja. Sekilo terberat nih. Ayo, aduh, hati. Aduh, so.
McD. Yuk, jago. Mati McD. Yuk. Ayo semangat. Terus. Nah. Panasnya luar biasa. Suhu berat 40 derajat tadi. Rusuh mbak. 16% gila. Dari Kang Foto nih. Asyik, oleh. Ini adalah 200 meter yang sungguh membagongkan, saudara. Guys, kayak gini udah nggak ada yang happy, Om. Ayo semangat Om. Ini bukan menghindari fotografer ya. Tapi kakinya udah sakit. Main Om kayak bahan upload. Kanan kiri kram kabeh. Bagus, keren. Darputan Pak Erek. Sip. Masih bisa senyum, keren. Kalian harus ikut. Masih bisa senyum, coy. Luar biasa. Sudah cuaca panas, tanjakannya aduh, ampun. Very hot. So the race was good, but we took it too fast in the beginning. Yeah? Like after 25 minutes, I checked my average power was like 1.5 times my FTP. So I was like, okay, this is gonna be trouble very soon, you know. And yeah, but the race was perfect. It was hard. How about the climb? Hard. We took it super fast, and then the last 2-3 kilometers was just a survival mode, you know. But it was good, yeah. Apa mereka kan selalu nyaman untuk melakukan race di Banyuwangi karena terutama juga karena dukungan dari mensepeda.com ya. Jadi manajemen race-nya ini luar biasa gitu. Jadi nyaman buat pembalap untuk melakukan balapan sesuai dengan effort mereka. Untuk dino iki, Mas. Oh, biasa nih ganggu aku, Pak. Biasa. Kata-kata hari ini ajar. Capek tapi mantap. Tahun depan lagi dong. Awalnya nggak terlalu berat, masih bisa diikutin, terus tiba-tiba 5 kilo terakhir itu kayak nanjak banget. Ya lumayan kaget sih, tapi oke lah, seru banget. Rollingnya banyak sih, jadi ada turunan handlingnya juga harus oke banget. Thank you buat eventnya ya. Usia 60 tahun ke atas. Silakan kembali ke tempat dan kita Foto bersama. Terima kasih. Tetap semangat semuanya. Persiapan untuk welcome Kategori 25 sampai dengan 29 tahun. Apresiasi untuk para jawara kategori
Yeah. How about the race today? Yeah, it was tough. Was a very fast start. Was probably too fast start, and then just trying to survive till the end. Maybe you will join Kediri Ijen. Already registered. I will. I want to do the whole trilogy. Hopefully, I can win the trilogy. Kategori 39 tahun. Untuk juara 3 dengan nomor peserta 3 berhasil diraih oleh dengan nomor peserta. Rutenya bagus banget, cantik kayak Bromo ya. Banyuwangi kan emang selalu punya special place tempatku, soalnya aku tahu dia ijennya cakep, terus dekat sama Bali, dan memang kotanya juga cantik. Jadi memang selalu kepengen balik lagi ke Banyuwangi. Jadi ini alasan yang tepat untuk ke Banyuwangi. Rutenya juga menantang, baru ini juga rutenya ke Ijen, lawannya juga lawan-lawan yang berat. Jadi ya seru, semoga besok lebih menantang lagi. Balapan untuk hari ini ya alhamdulillah sesuai plan dari pelatih kita Mas Rastra Patria. Ini juara ini bukan berkat saya sendiri, tapi kerjasama tim dan instruksi dari pelatih. Pertamanya kita diajak putar-putar keliling Banyuwangi dulu ya, sampai 83 ya. Terus habis itu baru ikut kom 19 kilo. Pertamanya landai. Terakhir cedes. Selesai seri kedua trilogi Jawa Timur. Sudah finish, aman, tentram, tidak ada kendala sampai ke Gantasan Banyuwangi. Terima kasih kepada Pemkab Banyuwangi, terima kasih kepada seluruh warga Banyuwangi, terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh partner. Event ini berjalan lancar. Mataharinya lucu banget, 40 derajat Celcius ketika nanjak tadi, tapi endingnya luar biasa. Klimaksnya dapat. Tinggal kita sekarang menutup trilogi Jawa Timur di Kediri Dolo. Jadi yang belum daftar, segera daftar ke Kediri karena itu punya tanjakan yang epik yang nanti bisa jadi foto kenang-kenangan. Karena ada kelok 9 dan gigi 1. Dan setelah itu pendaftarannya juga tentu akan terkait dengan Bromocom tahun depan. Jadi terima kasih banyak, terus ikuti mainsepeda.com dan moga-moga terus semangat goes. Terima kasih sudah ikut. Makasih stay di Banyuwangi. Hari ini kita recovery ride, kita ke Desa Kemiren, diajak teman-teman BXCC. Kita akan, kalau hari Minggu katanya di sana jualan jajanan, jadi kita bisa kuliner, cemilan khas Banyuwangi, dan ya supaya memberi dampak wisata dan ekonomi kepada masyarakat Banyuwangi. Jadi makasih teman-teman yang ikut hari ini, hampir 100 orang ini. Sama dawat. Mana mus? Mus, kau udah panas. Ya, kurang. Ya.
Parah nih kan. Kencang banget. Apa mentol? Mbak, aku minta Mbak. Iya, masih antri. Kalau di sini biasanya kalau pernikahan itu belinya pakai genteng yang dipecahkan gitu. Iya, Jadi ditukar. Iya. Ini tahu wale, namanya tahu wale. Bagus ornamennya, estetik. Belum pernah kan saya datang ke sini. Patut dikunjungi. Kopinya mantap. Ikut Om Masrul katanya keren, enak. Ternyata iya. Oh, luar biasa, enak. Kopinya juga enak. Tadi kuenya juga enak. Ridingnya sendiri ke sini juga asik. Jalan masuk aja sendiri ke kompleks rumah adat Osing ini agak sedikit licin karena lumut, itu aja sih. Tapi overall ini pengalaman yang bagus banget. Saya belum pernah ke sini, saya pertama kali ke sini. Dan terima kasih buat Mas Asrul lah sudah memperkenalkan sisi-sisi dalamnya Banyuwangi ini. Ternyata memang Banyuwangi ini ada tempat-tempat yang asik begitu. Setahu saya cuma di pinggiran laut itu biasanya. Nah, ini luar biasa, ini di luar dugaan saya. Jadi tidak bayangkan mau hari Minggu diajak recovery ke sini itu sangat surprise. Bisa menjadi healing kita sehingga kampung yang sangat asri masih mempertahankan budaya asli Desa Kemiren luar biasa. Jajanan tradisional, ini ada kucur, ada dawet, ada kopi, lumayan. Dan kampung ini sangat bersih, masyarakatnya ramah, tradisinya masih dijaga. Ini luar biasa, bagus untuk dikunjungi. Saya mungkin teman-teman yang mau goes bisa menginap di guest house ini. Saya sudah tanya, semalam cuma 250.000 satu rumah, dapat makan 3 kali. Wah, luar biasa, saya kira terjangkau sekali.